fokusnya tidak sekedar pada ilmu atau etikanya saja, tapi bagaimana ilmu ini membawa perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Tentu saja untuk jadi lebih baik harus mau ngeritik. Harus ada kritiknya. Kalau tidak dikritik, tidak ketahuan mana lemahnya, mana kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi, belajar lagi. Malam hari ini kita masih ada di tema para penuntun. Baik, kita tata niatnya ya. Jadi tentu saja niat paling pokok yaitu nawaitu, kita belajar mencari ilmu lillahi ta'ala. Semoga membawa manfaat, maslahat untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah. Baik, malam hari ini kita akan belajar dari beliau. Mungkin teman-teman yang kampus, yang rajin baca buku, pernah mendengar nama ini, mungkin juga pernah membaca bukunya. Salah satu bukunya yang paling terkenal itu tentang orientalisme. Pada saatnya buku itu akan kita bahas di sini. Cuma malam hari ini kita belum bahas buku itu ya. Nanti kita kumpulkan di tema-tema post-kolonial atau tema-tema bersambung antara orientalisme, oksidentalisme, dan lain sebagainya. Malam hari ini kita ambil lebih banyak dari buku beliau yang judulnya Representation of the Intellectuals, yang sudah diterjemahkan sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah ya judulnya seperti yang jadi tema kita malam hari ini, peran intelektual. Yuk kita mulai ya, belajar pelan-pelan tentang intelektual. Sebagian besar yang malam hari ini hadir, insya Allah semoga menjadi intelektual. Ya, mosok mahasiswa tidak naik kelas jadi intelektual. Kenapa saya sebut naik kelas? Itu loh bedanya. Jadi awas keliru-keliru ya. Ada sarjana, ada ilmuwan, ada cendekiawan, ada intelektual. Beda, tidak sama. Jadi awas kecampur-campur. Ini secara kebahasaan ya, ini versi saya. Mungkin ada yang tidak setuju, yang tidak setuju juga tidak apa-apa. Kalau kalian tidak setuju berarti kalian akan melahirkan pikiran yang baru. Kalau setuju saja, hanya ikut saya saja, berarti kalian belum intelektual. Jadi kalau sarjana itu ya sederhananya lulusan perguruan tinggi. Dia yang menjalani pendidikan formal, punya gelar, ada status akademiknya.
Itu sarjana. Kalian sekarang yang kuliah, besok jadi sarjana. Jadi kalau kalian ditanya, kenapa kalian kuliah? Biar dapat gelar, Pak, biar dapat ijazah, Pak. Ijazah itu ya status itu ya. Berarti levelmu hanya di sarjana. Misalnya ada pernyataan di Indonesia ini mungkin ratusan ribu sarjana diproduksi, misalnya dari kampus-kampus setiap tahunnya. Kenapa ya Indonesia kok tidak maju-maju? Ya mungkin sarjananya ya hanya di level sarjana itu. Level di formalitas gelar dan formalitas ijazah. Nah ini untuk dipahami. Ada level lebih tinggi daripada sarjana, yaitu ilmuwan, saintis. Kalau ini tidak sekedar gelar. Kalau ini ya fokusnya di penguasaan dan pengembangan ilmu. Orangnya adalah ahli profesional di bidangnya. Mereka ini aktif mengobservasi, eksperimen, menggali itu ilmuwan atau saintis. Kalau kalian kemarin ditanya, kenapa sih kamu kuliah jurusan ini? Karena ingin paham ilmunya, Pak. Ingin mendalam di ilmu ya, kalian levelnya saintis. Nggak usah khawatir, kalau menurut saya kalau fokusnya ke ilmu pasti nanti kamu dapat ijazah dan gelar. Tapi tidak bisa dibalik. Kalau kamu fokusnya ke ijazah dan gelar, saya tidak jamin ilmunya nyantol. Berapa banyak kalian yang merasa, Pak, ilmu saya itu bertahannya sampai UAS saja. Kalau sudah selesai ujian hilang, Pak, saya lupa sudah materi-materi lama. Karena mungkin ilmunya tidak jadi fokusmu. Kamu sama sekali tidak tertarik untuk mendalami dan mengembangkannya. Keilmuanmu sebatas materi yang disampaikan oleh dosen. Syarat minimal untuk dapat nilai dan nantinya dapat ijazah. Nah ini problem kita hari ini. Mainnya lebih banyak di formalitas. Nah ini saintis. Cuma ilmu saja sebenarnya ya masih belum. Orang barat ada punya jargon sign for sign. Ilmu ya untuk ilmu. Tapi kalau berhenti di ilmu saja, lah kemanfaatannya mana? Lah penerapannya mana? Nah, maka ada satu level lebih tinggi, namanya scholar. Kalau di Indonesia diterjemahkan cendekiawan. Dari akar kata cendekia, bukan dari akar kata cendek. Nanti cendekiawan akar kata cendek, ya makanya orangnya kecil-kecil. Nah, cendekiawan itu dari akar kata cendekia, orang pinter. Saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia apa ada cendekiawati. Secara bahasa loh ya. Kalau tidak ada, yang putri harus protes gitu. Adalah cendekiawati ya. Emangnya yang pinter hanya laki-laki saja. Cendekiawan dan cendekiawati. Nah, kalau cendekiawan ini kemarin kita menyebutnya ilmu dan kebijaksanaan. Ya tidak sekedar ilmu, tapi ngerti bagaimana menerapkannya secara pas. Kadang-kadang ini dirumuskan ilmu plus etik. Tahu kapan ngeremnya, tahu ini tidak usah dikembangkan, ini kurang manfaat. Ini harus diperluas ini karena berguna untuk kehidupan berbangsa bernegara. Ini yang seperti ini namanya cendekiawan. Kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah scholars. Nah,
Malam hari ini kita tidak membahas tiga-tiganya. Yang kita bahas intelektual. Ini juga akar katanya intelek ya, bukan teleknya saja. Ya, intelek itu mungkin pasnya kalau dalam bahasa Indonesia akal budi. Kalau intelektual ini tidak sekedar ilmu dan etis, tapi juga di situ terlibat kritis, reflektif, dan transformatif, emansipatif. Jadi bagaimana dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa melakukan refleksi dan kritik terhadap hidup kita secara sosial dan melakukan emansipasi, meningkatkan kualitas hidup. Jadi seorang intelektual itu fokusnya tidak sekedar pada ilmu atau etikanya saja, tapi bagaimana ilmu ini membawa perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Tentu saja untuk jadi lebih baik harus mau ngeritik. Harus ada kritiknya. Kalau tidak dikritik tidak ketahuan mana lemahnya, mana kurangnya. Begitu sudah dikritik, ketahuan mana yang kurang, mana yang lemah, terus diperbaiki. Ini namanya transformasi, emansipasi. Meningkat jadi lebih baik satu level. Inilah intelektual. Jadi mungkin kita selama ini banyak berseliweran di sekeliling kita. Misalnya ada kalimat adab faukol ilm, ilmu dan etik, itu level cendekiawan. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Tidak sekedar itu ya, kalau bisa ilmu itu membawa perubahan konstruktif, positif dalam hidup kita. Yang bisa melakukan itu intelektual. Makanya tadi saya ingin kalian jadilah intelektual. Berarti kalian agen perubahan di masyarakatmu masing-masing. Loh, kalau kalian agen perubahan di masyarakatmu masing-masing, tentu saja nanti masyarakat kita akan berkembang secara emansipatif. Tambah baik, tambah baik. Ratusan ribu sarjana diproduksi berarti ada ratusan ribu perubahan ke arah kebaikan. Ada agen-agennya turun ke lapangan semua. Itu kalau intelektual semua. Cuma lebih banyak sarjananya, karena begitu lulus mikir gimana caranya jadi PNS, Pak. Nanti saya ngomong gini kamu ngeritik saya nanti marah. Enak saja Pak Faiz kan yang sudah jadi PNS bisa ngomong gitu. Jadi ini ya visi 4 kategori ini. Mungkin paling tidak tidak sekaku yang saya jelaskan, tapi paling tidak kalian dapat gambarannya ya. Ada sarjana, ada saintis, ada cendekiawan, dan ada intelektual. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini kalimat menarik dari buku yang banyak kita ungkap malam hari ini ya. Representation of the intellectual. Jadi representation of the intellectual ini representasi kaum intelektual. Sederhananya apa sih yang harusnya ditampakkan, dilakukan oleh para intelektual itu. Itu maunya buku itu ke sana. Tapi di buku itu ada kalimat menarik begini. Tidak ada revolusi besar dalam sejarah modern tanpa intelektual. Sebaliknya, juga tidak ada gerakan kontra revolusi besar tanpa intelektual. Jadi kalian kalau ingin membuat perubahan besar, awali dari gagasan-gagasan besar. Makanya kalian jadilah intelektual, tapi intelektual yang peduli perubahan. Bukan intelektual yang orang sering pakai istilah yang duduk di menara gading saja, jauh dari realitasnya. Jadi perubahan besar terjadi diawali dari
kaum intelektual. Karena kaum intelektual inilah yang bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat, bisa mengubah mindsetnya masyarakat. Orang itu akan bergerak sesuai dengan cara pandang, cara berpikirnya dia. Jadi kalau masih pola lama ya tidak akan bisa, maka perlu ada yang menggerakkan. Ya yang menggerakkan itu ya para intelektual ini. Siapa sih kelompok intelektual itu? Ini saya menggambarkan ya dari beberapa rujukan, termasuk yang juga dikutip oleh Edward Said. Jadi beliau mengutip beberapa, itu saya tambahi 2 yang terakhir itu, untuk membanding saja. Siapa intelektual itu? Saya awali dari pendapatnya Julien Benda. Julien Benda ini filosof Perancis. Beliau nulis La Trahison de Claire. Itu kalau diterjemahkan pengkhianatan kaum cendekiawan atau kaum intelektual. Di situ beliau punya konsep, siapa sih intelektual itu? Intelektual itu adalah orang yang berkomitmen pada kebenaran dan siap berkorban untuk itu. Itu intelektual. Beliau mencontohkan 2 figur. Yang pertama Sokrates, yang kedua Yesus. Ini dua-duanya kan berakhir mengorbankan dirinya untuk kebenaran. Ini ternyata resikonya tidak sederhana lah. Kalian kalau mau jadi intelektual, resikonya bisa seperti Sokrates dan Yesus. Berani ndak? Sarjana saja ya, nanti jadi PNS. Ndak apot-apot. Pak, baru pengen jadi intelektual itu taruhannya kok nyawa. Nah, tapi konsep ini konsep lama. Terus dikembangkan lagi. Ini ada analisis menarik dari Régis Debray. Sama-sama Perancis. Beliau melihat generasi intelektual di Perancis. Nah, menurut beliau ada perbedaan. Kalau tahun 900 sampai 930-an, yang disebut intelektual itu biasanya isinya adalah para guru, teachers. Kalau di kampus berarti dosen. Jadi ini intelektual itu yang di kampus-kampus itu. Tapi nanti tahun 30-an sampai 60-an, orang menyebut intelektual itu para penulis, writer, novelis, essays, budayawan yang nulis buku. Kelompok-kelompok ini yang disebut intelektual, yang banyak mempengaruhi masyarakat. Nah, yang menarik tahun 60-an sampai sekarang zamannya Régis Debray itu ya, yang disebut intelektual itu cendekiawan selebritis. Maksudnya apa? Ini orang ingin show saja di TV-TV, di radio-radio, menunjukkan dirinya pinter. Impact-nya kurang besar, tapi show-nya luar biasa. Istilah beliau cendekiawan selebritis. Ini menyinggung saya kelihatannya. Ya, sekarang banyak ya model-model cendekiawan selebritis. Impact intelektualnya belum terlalu kelihatan, tapi show-nya, hebohnya sudah kemana-mana. Perubahan apa yang dibuat belum kelihatan, tapi seolah-olah sudah mengubah dunia sampai ke akar-akarnya. Seolah-olah. Waktu podcast saja. Nah, ini yang disebut cendekiawan selebritis. Baik. Yo, ini bahan refleksi kita. Semoga nanti muncul intelektual-intelektual yang sejati. Kemudian Edward Said juga banyak menyinggung, termasuk mengidolakan juga Antonio Gramsci. Yang dulu pernah kita bahas, silakan dicari ngaji filsafat sebelumnya. Yang
Gramsci membagi dua intelektual itu. Yang pertama intelektual tradisional, yang kedua intelektual organik. Intelektual tradisional itu intelektual yang hanya mempertahankan status quo. Nyari nyaman saja, nyari asiknya hidup saja, tanpa peduli bagaimana caranya mengubah masyarakat jadi lebih baik. Itu namanya intelektual tradisional. Kalau intelektual organik, ini intelektual yang terjun langsung ke lapangan, peduli problem sosial kemasyarakatan, kemudian menawarkan solusi-solusi yang konstruktif untuk masyarakat. Namanya intelektual organik. Nanti Edward Said punya istilah yang berbeda. Kalau intelektual organik, dia sebut intelektual amatir. Kalau intelektual tradisional disebutnya intelektual profesional. Tidak kebalik, Pak, tidak. Karena memang yang positif menurut Edward Said justru yang amatir ini. Nanti kita lihat ya mengapa begitu. Baik, ini untuk pembanding saja biar kita tahu siapa intelektual itu. Kemudian ke Muhammad Iqbal. Ini tokoh besar, filosof India Pakistan. Beliau punya konsep dua kategori manusia yang berhubungan dengan intelektual. Yang satu kesadarannya adalah kesadaran mistik. Yang satu kesadarannya kesadaran profetik. Yang satu mistikus, yang satu kenabian. Maksudnya bagaimana? Kesadaran mistik itu kesadaran orang yang ingin mengupgrade dirinya setinggi-tingginya. Seperti para mistikus, para sufi itu kan ingin melakukan suluk, melakukan thariqah ini sampai puncak. Puncaknya adalah dekat dengan Allah, ketemu Allah, kasyaf, musyahadah dan lain sebagainya. Dan titik di situ. Ini kesadaran mistik. Memuncak sih, tinggi sih, hebat luar biasa sih, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi berakhir mungkin ada yang di wahdatul wujud, ada yang di hulul, ada yang itihad, merasa dekat dengan Allah, merasa satu dengan Allah. Dan ini babak finalnya itu. Itu yang disebut kesadaran mistik. Jadi tidak melihat aspek selanjutnya, yaitu apa? Lu memberikan apa untuk masyarakat? Kontribusinya apa untuk meningkatkan kualitas masyarakat? Ya dia masuk surga, tapi ya tidak ingin ngajak-ngajak yang lain masuk surga juga. Nuntun yang lain masuk surga juga. Itu maunya Iqbal ke situ. Mbok seperti para nabi. Makanya istilahnya kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu sama seperti Rasulullah itu Mi'raj langsung ketemu Allah bahkan. Min waroi hijab, bercakap-cakap. Itu sudah puncaknya kenikmatan, bisa langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Makanya kata Abu Yazid Bustami itu, seandainya aku Muhammad, kalau sudah nyampe level itu aku tidak mau balik lagi sudah. Ngapain, itu sudah puncaknya kebahagiaan. Tapi kan terus Rasulullah masih balik lagi. Kenapa? Mikir kita. Jadi karena sangat cinta dengan umatnya, ya tidak rela kalau umatnya masih banyak yang melenceng, tersesat. Maka balik lagi untuk memperbaiki umat, untuk nuntun umat. Itulah kesadaran profetik. Untuk membawa perubahan dalam kehidupan ini. Tidak sekedar nyari selamat sendiri, nyari enak sendiri, nyari senang sendiri. Itu yang disebut kesadaran profetik. Ini gayanya Muhammad Iqbal. Kesadaran profetik dekat dengan intelektual organik.
Kesadaran mistik mirip dengan intelektual tradisional. Kemudian ada ahli syariati. Ini dulu pernah kita bahas, boleh dicek ya ketika kita membahas tema Rausan Fikr. Jadi Rausan Fikr itu pemikir yang tercerahkan. Ini bahasa Persia dari ayat Al-Quran, Rosikhuna fil ilm. Orang-orang yang ilmunya dalam. Nah, Rausan Fikr itu mungkin konsepnya setara dengan intelektual organik tadi. Para pemikir yang peduli pada transformasi sosial masyarakatnya. Ini pemikir yang cerah sekaligus mencerahkan. Tidak sekedar cerah sendirian, tapi ingin menyebarkan cerah itu ke sekelilingnya. Ini Rausan Fikr. Lawannya Rausan Fikr itu kelompok imitasi asimilasi. Kalau bahasa Arabnya kelompok muqallid. Dalam pandangannya ahli syariati, banyak ilmuwan muslim itu bisanya taklid saja. Ada yang taklid ke barat, ada yang taklid ke madhabnya masing-masing. Akhirnya ilmu tidak berkembang. Perubahan di masyarakat tidak terjadi. Wong intelektualnya bisanya cuma taklid. Nah, istilahnya muqallid. Baik ya, jadi ini teman-teman sekarang sedikit-sedikit sudah dapat gambaran apa yang dimaksud intelektual, kemudian kategori-kategorinya apa saja. Sekarang kita lanjutkan kembali ke Edward Said. Kenapa namanya Edward? Karena ibunya mengidolakan Pangeran Edward ke-8 dari Inggris. Ini yang membuat Edward Said itu sering dilematis. Di Palestina dia dianggap sudah terlalu barat. Di barat dia dianggap terlalu Palestina. Jadi bingung itu kayak kalian kalau sudah di Jogja, gaya ngomongnya terpengaruh orang Jogja, nanti kalau pulang kamu sudah setengah-setengah. Di sini tidak diakui Jogja, di sana tidak diakui daerahmu, sudah. Jadi kamu sudah manusia setengah-setengah. Baik, tapi nanti beliau punya konsep sendiri. Pentingnya keterasingan. Kita lihat dulu ini. Saya ambilkan langsung dari Representation of the Intellectual. Kata beliau, kaum intelektual adalah individu yang diberkahi kemampuan untuk, ini yang saya warnai yang kunci-kunci ya, mewakili, mewujudkan, mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap, filosofi atau opini kepada dan untuk publik. Ini saya terjemahkan letterlek. Jadi maksudnya kaum intelektual itu kemampuannya yang pertama-tama dia mampu mewakili publik untuk menyampaikan apa yang dirasakan, bagaimana pandangan, bagaimana opininya, bagaimana filosofinya. Mungkin kalau ada masalah gimana mengungkapkan masalah-masalahnya. Ini kemampuannya seorang intelektual. Orang biasa mungkin sulit. Saya tahu Pak ada masalah, tapi ngomongnya gimana ya? Itu kadang kita tidak bisa. Tapi intelektual bisa. Rasanya kok tidak srek ya Pak, tapi di mananya ya dia? Nah, ini kita sering kebingungan, wong kita orang biasa. Tapi intelektual bisa mewakili kita, menyampaikan kegelisahan kita, menyampaikan pandangan-pandangan kita, keinginan-keinginan kita. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak nyaman di depan publik. Tidak nyaman itu kalau di buku asingnya mungkin kalau diterjemahkan letterlek mungkin memalukan. Banyak orang, tidak enak saya mau tanya ini.
Kok malu ya saya mau menggugat itu. Sebenarnya saya tidak cocok juga nih. Ini fungsinya intelektual apa? Tidak apa-apa sudah. Kalau orang lain tidak nyaman, saya saja yang ngomong. Nah, ini gayanya intelektual. Sungkan saya Pak, ini atasan saya sendiri, ya tidak apa-apa. Saya yang mewakili, ini intelektual. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman di depan publik. Untuk menghadapi ortodoksi dan dogma. Ini kan tidak gampang menghadapi. Hidup ini kan penuh dogma-dogma ortodoksi yang kadang kita sebenarnya sudah merasa ini tidak cocok, tidak sreg, tapi tidak berani menggugatnya. Intelektual berani. Dan menjadi orang yang tidak dapat dengan mudah dikooptasi oleh pemerintah atau perusahaan. Dia tidak akan bisa dipengaruhi, ditelan, dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan. Ringkasnya, kaum intelektual itu mewakili semua orang menghadapi isu yang secara rutin dilupakan atau ditutup-tutupi. Jadi sebenarnya di sekeliling kita ada banyak masalah, cuma seringkali dianggap tidak masalah, atau ada yang nutup-nutupi masalah itu, sehingga tidak kelihatan. Baik secara sengaja atau tidak. Kan ada kalanya masalah itu ditutup-tutupi. Secara tidak sengaja, tidak tahu kalau itu penting. Atau ditutup-tutupi secara sengaja, karena dianggapnya merugikan yang nutupi. Intelektual tugasnya bongkar itu. Nah, itu representation di antara representasinya seorang intelektual. Makanya tadi resikonya seperti Socrates kalau di Julian Benda. Ini butuh keberanian. Jadi malam hari ini materinya mungkin penting untuk para aktivis. Nah, konsepnya karena beliau sendiri memang seorang aktivis. Lanjut ya. Nah, kalau ini judul bukunya, Representasi Intelektual. Seperti apa sih representasinya intelektual itu? Kalau di bukunya Edward Said menyatakan representasi intelektual itu ya aktivisme itu. Jadi belum disebut intelektual beneran kalau belum ada aktivitasnya. Kalau hanya berhenti di diskusi-diskusi, omon-omon saja, buku-buku saja belum. Harus naik ke level aksi, gerakan apa? Emansipasi. Jadi representasinya itu. Baru kalian sah disebut intelektual kalau ada aktivismenya. Oke. Nah, kualifikasinya bagaimana? Ya tidak sekedar aktivisme, sekedar bergerak. Tapi pertama, ada kesadaran skeptis, terlibat, dan tidak henti-hentinya mengabdikan diri pada penyelidikan rasional dan penilaian moral. Skeptis itu tidak mudah percaya. Ini nanti lanjutannya skeptis itu kritis. Jadi ada apa saja dikritisi. Ini cocok enggak? Ini pas enggak? Ini sesuai enggak? Terus terlibat. Jadi terlibat itu enggak kok cuma usul, enggak cuma ngomong saja. Iya, saya ikut turut ke lapangan ini melakukan perubahan. Dan terus-menerus melakukan penyelidikan rasional dan penilaian moral. Pikirannya jalan. Menyelidiki secara rasional, menilai, ini kurang sopan, ini tidak pada tempatnya, ini tidak masuk akal, ini keliru, dan lain sebagainya. Dua fitur penting, dua ciri penting tindakan intelektual itu. Nah, kalian yang aktivis, coba perhatikan dua ini, kata Said, mengetahui cara menggunakan bahasa dengan baik dan mengetahui kapan harus campur tangan dalam bahasa. Jadi maksudnya
bisa punya retorika yang baik, mengajukan kritik, menyampaikan gagasan, sekaligus tahu kapan harus ikut campur, kapan harus masuk ke masalah. Mana yang penting yang saya harus terlibat, mana yang tidak penting, saya tidak usah turun kalau itu. Ini dua kuncinya ini. Kalau sudah masuk terlibat, kalian pinter. Ngomongnya pinter, persuasinya pinter, mempengaruhi orang pinter, ngajak orang pinter. Ini akan jadi pencirinya seorang intelektual. Jadi ini istilahnya beliau dua fitur penting. Ya gerak tidak asal gerak. Misalnya orasi, ya tidak asal orasi, tidak asal bengok-bengok. Tapi yang menarik. Bahasa yang dipakai, diksi yang dipakai, yang bisa menarik orang. Inilah representasi intelektual. Ini gambaran profilnya seorang intelektual. Nah, dari buku-buku tadi yang kita sebut, kalau saya rangkum, maunya Edward Said, seperti inilah intelektual itu. Ini dari banyak narasi ya di buku Peran Intelektual itu, ya saya rangkum seperti ini. Yang pertama, independen secara moral dan intelektual. Jadi tidak terikat, bisa menjaga jarak dari kekuasaan, biar ngeritiknya bisa jujur. Jadi tidak terlibat di dalam. Kalau terlibat di dalam jadi tidak enak. Memang sengaja mengambil jarak biar tidak terlalu masuk. Kalau terlalu masuk ngeritiknya susah. Kalau zaman dulu kan banyak cerita-cerita, misalnya para sufi. Para sufi itu ada cerita, ada yang dipanggil ke istana tapi tidak mau. Kenapa? Biar tidak terlalu terlibat, biar dia bisa ngeritik secara jujur. Yang saya ingat kan ada kisahnya Syekh Abu Yazid Bustami yang satu ketika dipanggil oleh khalifah. Terus dia jawabnya begini pada utusannya khalifah itu. Kalau khalifah butuh saya, dia yang harus datang kemari. Kalau saya yang butuh khalifah, ya nanti saya datang ke sana, tapi saya pastikan saya tidak butuh apa-apa padanya. Ini namanya independen. Jadi tidak ada pamrih apapun pada khalifah. Jadi misalnya ngeritik, ya kritiknya kritik yang objektif, tidak basa-basi. Nah, syarat pertama itu harus mengambil jarak. Karena untuk bisa jernih melihat sesuatu itu kan kita perlu jarak. Sering saya gambarkan, kalau kita terlalu nempel dengan sesuatu, kita tidak bisa melihat. Kalau mata saya terlalu nempel di laptop ini, itu saya tidak akan tahu laptop ini warnanya biru atau merah, itu tidak kelihatan. Ganteng atau cantik itu kan kelihatan ketika berjarak. Kalau sudah nempel itu sudah tidak kelihatan. Jadi maka berjarak biar bisa objektif. Kalau terlalu dekat sulit kita melihat gambar aslinya seperti apa. Termasuk independen, tidak ada keterikatan. Misalnya, wah ini saya mau ngeritik gimana Pak, yang bayari saya tiap bulan itu. Keterikatan, susah. Kamu ada ketergantungan. Beda kalau gini, iya sih Pak, yang menjari saya dia, tapi bagi saya itu kezaliman, tetap saya protes bahwa saya dipecat, itu resiko seperti Sokrates tadi misalnya. Itu beda cerita. Berarti kamu tidak terikat. Kalau terikat itu, wah tidak bisa Pak, nanti kalau saya dipecat, innalillahi sudah. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya paling tidak kan kalian bukan tipe intelektual, kan gitu aja. Kan memang tidak semua orang bisa masuk ke tipe ini. Kemudian berpihak pada yang tertindas. Jadi ini kalau di Edward Said itu tidak boleh tidak berpihak.
Pak, saya netral saja Pak, ini tidak bisa. Kamu harus berpihak. Yang dipihaki siapa? Yang tertindas. Kalau dalam situasi penindasan kok kalian netral, berarti kalian membela yang menindas. Jadi kalian harus berpihak pada yang ditindas. Dulu mungkin kita pernah membahas itu ya, tema Farid Esak itu, yang di situ diilustrasikan bagaimana bahkan Nabi Musa itu oleh Allah diminta menemani Bani Israel terus. Padahal bolak-balik dicurangi, bolak-balik dicereweti, bolak-balik prank sama kaum Bani Israel saat itu, tapi diminta menemani terus oleh Allah. Kenapa? Karena saat itu posisinya Bani Israel sedang tertindas oleh Fir'aun. Jadi keberpihakan itu adanya di yang tertindas. Berarti ada syarat kalian harus jeli dan peka membaca fenomena kezoliman dan penindasan. Yang ketiga, intelektual harus bersuara di ruang publik. Tujuannya apa? Ya biar menyadarkan yang lain. Ada yang tidak beres, ada yang harus dibenahi, ada yang harus ditingkatkan. Tidak hanya di kalangan mereka sendiri. Tidak hanya ini di dalam kampus saja, tidak usah disebar kemana-mana, di sini saja. Lu buat apa materi-materi hebat yang dibahas di kampus kalau tidak disebarkan keluar? Maka harus bersuara di ruang publik. Pak, saya intelektual tapi pendiam ya Pak, misalnya. Ya pendiam, mulutnya tidak apa-apa, tangannya kerja terus. Mungkin tidak di kata-kata tapi di tulisanmu. Nah itu tadi ya, dengan retorika yang bagus. Konsisten dan teguh tentu saja. Kalau kalian mencela-mencele, orang tidak akan percaya dengan kebenaran yang kalian bawa. Kalian harus teguh, konsisten. Ini diantara jawabannya Sokrates waktu dirayu oleh murid-muridnya. Ceritanya kan Sokrates itu waktu di penjara, itu kalau dia mau lari, mau pergi, bahkan kalau mau nyogok, banyak muridnya bisa bantu. Bahkan kabarnya penjaga penjaranya juga sayang sama dia. Tapi Sokrates merasa, ini kalau saya lari, nyari selamat, nanti orang tidak akan percaya dengan semua yang saya sampaikan sebelumnya. Berarti saya sendiri lebih milih selamatnya diri saya daripada benarnya pikiran-pikiran saya. Disitulah kemudian dia tetap patuh, kemudian minum racun dan meninggal. Tapi sampai hari ini orang percaya dengan gagasan-gagasannya Sokrates. Ini buahnya ketekunan, buahnya konsistensi. Nah yang kelima, kalau ini agak berat. Intelektual itu tentu saja seorang yang kritis pada situasinya, pada kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia juga dituntut kritis pada dirinya sendiri dan juga tradisinya sendiri. Biasanya orang itu kalau ngeritik keluar dahsyatnya luar biasa, ya memang gampang. Tapi begitu ngeritik dirinya atau kelompoknya, gagap dia. Intelektual sejati, dia siap mengkritik dirinya sendiri atau kalau ada kritik terhadap dirinya. Tidak ngeyel bahwa saya harus selalu benar. Kalau memang ternyata iya ya, saya salah di sini, ya ngaku salah. Itu intelektual. Jadi tidak merasa benar terus. Biasanya penyakitnya mahasiswa, apalagi yang baru belajar filsafat sekali dua kali, itu ngeyeli pol. Kalau nek tidak ngobrol jenggeli luar biasa, ndak iso salah belas. Sudah jelas-jelas salah itu masih alasan. Itu kan perspektifnya beda.
mbok wis diakoni wae salah gitu kan, biar lebih produktif yang dibahas. Tapi kan sering begitu. Justru menunjukkan tidak intelek. Intelektual itu komitmennya pada kebenaran, bukan harga diri. Kalau memang aku salah, iya aku ngaku salah. Aku keliru ternyata. Kan gitu saja. Loh Pak, kalau besok ternyata aku benar lagi, ya diakui lagi. Ternyata saya benar, kamu yang salah. Ya tidak apa-apa, karena komitmennya pada kebenaran. Jadi tadi ada konsistensi, ya konsistennya pada kebenaran. Itulah intelektual. Ini profilnya. Silahkan ya kalian berkaca ke profil itu, sudah begitu atau belum. Kalau belum, ya tidak apa-apa, berarti belum intelektual, kan begitu saja. Kalau tadi ingin jadi seorang intelektual, wujudkan dirimu di profil itu.